Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Awan. Gimana kabarnya nih, sobat One Learning? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Dan rekan-rekan mahasiswa semuanya ya, kita kembali belajar terkait dengan lanjutan materi dalam OOP menggunakan Java Programming. Kemarin kita sudah belajar terkait materi dari objek, kelas, metode ya, dan dan beberapa variabel yang digunakan untuk penggunaan bahasa Javanya. Oke, secara fundamental saya harap teman-teman sudah bisa menguasainya ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materinya nih, yaitu apa? Membahas tentang metode yang ada di dalam bahasa pemrograman Java. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, metode yang ada di bahasa pemrograman Java itu ada dua, bisa kita sebut sebagai mutator dan juga sebagai aksesor. Nah, apa itu mutator? Mutator itu adalah metode yang memodifikasi atau metode yang bisa memodifikasi di dalam variabelnya, ya kan? Yang ada variabel di dalamnya, maksudnya seperti itu. Nah, nanti di sini kita bisa mengatur beberapa parameternya di sini ya. Nah, sedangkan metode aksesor itu adalah seperti namanya, dia untuk mengakses metode yang dilempar nilainya dari si mutator. Nah, jadi kita menggunakan setter and getter nanti untuk membuat metode tersebut. Nah, nanti case-nya adalah kita akan coba lihat di sini menggunakan parameter yang ada di sepeda misalnya. Nah, di sepeda itu kita lihat ada gear ya. Nah, dia bilang apa? Sepeda akan berguna apabila ada objek lain yang berinteraksi. Interaksinya misalnya perpindahan antara gear satu dengan yang lainnya, gear 1, gear 2 dan seterusnya. Nah, nanti perpindahan metode itu, informasi dalam pesannya itu ya, pesannya adalah bisa kita kenal sebagai parameternya yang disebut nanti parameter yang diparsing. Nah, pengiriman pesan dan parameternya kita bisa lihat seperti ini. Ini contoh case aja ya, nanti bisa teman-teman terapkan di beberapa use case yang lain. Nah, misalnya kita ada sebagai objek pengirim gitu ya, nanti ke sepeda kita nih, objek penerima. Apa yang dikirim, yang dijalankan adalah pesan dari change gearsnya. Ya, pesannya apa dari parameternya. Nah, nanti dia akan lihat apakah lower gear gitu kan, yang parameter yang dibutuhkan dari pesan yang dijalankan. Oke, langsung aja kita praktekkan ya. Kemarin kita udah buat mobil ini ya, mobil beraksi dan seterusnya. Nah, sekarang rekan-rekan silakan buat package baru di dalam masih tetap di dalam project OOP underscore konsep ya. Nah, cara buat package-nya sama seperti kita membuat kelas ya. Dari menu source package, klik kanan, pilih new, lalu pilih Java package. Kita kasih nama misalnya di sini kelas sepeda. Package untuk belajar metode misalnya gitu. Ya, kita kasih nama metode ya. Nanti masih di dalam project OOP, lokasinya tetap aja source package, nanti dia akan otomatis ya default aja di sini loh kalau udah di finish. Nah, dia akan muncul seperti ini dan lihat perbedaannya, metode yang belum ada package yang belum ada kelasnya dia akan muncul dengan warna seperti ini ya, agak blur buram gitu ya, abu-abu. Nah, sekarang kita buat di dalam package ini adalah kelasnya. Kelasnya apa? Kelasnya adalah kita buat nanti di sini dari use case sepeda. Nah, sepeda di dalam source package. Kalau sudah, nanti kita finish di sini. Nah, sekarang kita buat sepedanya dulu ya dari package method. Nah, sekarang kita akan buat di sini variabel gear. Nah, variabel gear ini nanti memiliki kita jadikan sebagai parameternya. Nah, sekarang kita akan buat dulu metode mutator. Ya, metode mutator dengan parameter. Oke, nah sekarang cara buat metodenya gimana? Seperti sebelumnya, kita bisa buat di sini void misalnya. Nah, ini kita atur set gear. Nah, ini cara penulisannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi tinggal diatur setnya apa nih yang mau kita atur dulu nih gitu. Parameternya apa? Misalnya apa? Integer, tipe data integer dengan parameter pertambahan gear. Nah, nanti nama parameternya ini nih. Ya, yang kita tampung. Nah, sekarang kita buat di sini perannya gitu kan. Dia bisa ngapain nih gear? Gear sama dengan nanti gear itu akan
akan bisa melakukan penjumlahan. Nah, sekarang kita sudah buat di sini adalah metode mutator. Berikutnya kita akan buat metode aksesor ya. Nah, sekarang kita buat di sini metodenya. Tipe data get gear. Oke, nah ini harus dibuat seperti ini. Maksudnya harus ada deklarasi tipe datanya dulu gitu. Entah dia itu float, entah itu double atau yang lainnya. Ya. Nah, kita lihat di sini misalnya apa? Dia itu akan mereturn yaitu gear. Nah, kalau sudah, kita akan buat, jangan lupa di save, Ctrl S. Ya, kalau sudah buat kelas sepedanya, kita akan buat kelas untuk sepeda beraksinya ya. Nah, sekarang kita buat lagi di dalam package method new Java class. Nah, sekarang di Java class ini kita akan buat namanya sepeda beraksi. Langsung aja finish ya. Nah, ini kita perhatikan di dalam package method dan di dalam public class sepeda beraksi. Oke. Sekarang kita akan buat di sini public mainnya, public static, masih ingat ya, void, apalagi main. Nah, nanti di dalamnya kita buat di sini string, terus args. Oke, jangan lupa buka kurung. Setelah itu kita buat objeknya. Objek dari sepeda itu kita kasih nama misalnya sepedaku, sama dengan syntax reserve-nya new, panggil metode sepedanya. Nah, oke. Setelah kita panggil metode sepedanya, lalu kita akan coba print sepedaku dot misalnya tadi set gear. Nah, ini adalah parameter nilai yang tadi ditampung. Nah, ini kan udah muncul nih ya, kayak Intelpad gitu ya. Kayak suggestion-nya ya, pertambahan gear. Nah, ini adalah nilai parameternya. Misalnya saya isi di sini 1. Ya, saya isi di situ 1. Nah, ini adalah kita mengatur ya, men-setting nilai gear-nya nih. Nilai gear. Berapa nilainya? 1 ya. Sebelumnya kan nggak ada nilainya kan. Nah, berikutnya kita isi. Misalnya kita akan melakukan print ya, system print out ln. Ini bukan error tapi out harusnya. Nah, misalnya di sini gear sekarang combine, kita panggil sepedaku dot parameternya tadi get gear. Nah, kalau kita sudah buat metode seperti itu. Lalu berikutnya kita panggil lagi sepedaku dot set gear. Kita kasih nilai di sini misalnya 3. Ya, nanti ini adalah untuk menambahkan, ini saya komen ya, menambahkan nilai 3. Menambahkan nilai gitu ya pada posisi gear sekarang. Nah, gear sekarang berapa? Tadi 1 ya. Nah, sekarang kita buat nih sistem ya, out print ln. Nah, gear saat ini kita buat beda. Sepedaku kita panggil get gear. Nah, kalau sudah jangan lupa di save teman-teman. Oke, lalu kita running nih. Apa yang dihasilkan nih? Kita running. Nah, maka jika berhasil running, dia akan muncul build sukses seperti di layar output ya, output ini ya.
Nah, ini gear sekarang adalah 1, gear saat ini adalah 4. Nah, beginilah cara kita membuat metode di mana di situ ada metode setter ya untuk mengatur nilai-nilai atau functionnya untuk ngapain ini metode gitu. Lalu ada metode getter. Nah, di dalam metode getter itu saya ulangi di sini dia melempar nilai ya. Dia melempar nilai fungsinya di sini. Nah, ini contoh sederhana yang bisa kalian pelajari. Oke, seperti biasa teman-teman, setelah kalian mengikuti tutor ini, kalian bisa mempraktekkan dulu di laptop kalian masing-masing. Setelah itu, kalian bisa melakukan dan mengerjakan ya tugas yang kalian harus kerjakan nih teman-teman, biar nanti bisa lebih komprehensif dalam memahaminya. Nah, silakan teman-teman buat di sini kelas matematika dan parameternya. Nama kelasnya adalah matematika. Berisi metodenya ada 2 parameter, yaitu parameter A dan B. Nah, fungsinya nanti dia akan pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk menjalankan kelas itu, teman-teman buat kelas lagi namanya matematika beraksi. Nah, nanti eksekusi metodenya dan menampilkan seperti ini. Pertambahan 20 tambah 20 sama dengan 40, pengurangan 10 kurang 5 sama dengan 5, dan seterusnya sampai ke pembagian. Nah, di mana saya harus buat metode function atau namanya kelas ini ya. Di mana saya harus buat kelas ini, teman-teman buat kelas ini di dalam package yang sudah sudah teman-teman buat, yaitu di package method. Ya, jadi nanti diklik kanan method, ya, nanti dibuat di sini Java class. Oke. Kasih nama di situ matematika dan matematika beraksi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa tetap semangat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.